Sulit membayangkan kalau dalam keadaan ekonomi yang sedang berat-beratnya, tiba-tiba salah satu di antara keluarga kita atau bahkan diri kita sendiri terkena penyakit yang mematikan. Dunia rasanya kiamat. Saya pernah mengalami juga ketika situasi dan kondisi ekonomi belum membaik, tiba-tiba ibu dan 2 kakak saya terkena kanker. Beberapa tahun kemudian saya melihat situasi yang hampir sama terjadi pada keluarga-keluarga dengan ekonomi yang sulit, miskin, harus menghadapi kenyataan anaknya terkena kanker karena saya aktif di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Hari ini saya ingin mengingatkan kita semua tentang pentingnya memproteksi diri kita untuk menghadapi situasi sulit di mana salah satu dari keluarga kita terkena penyakit yang mematikan. Untuk itu saya akan mengundang beberapa narasumber tamu kita untuk menceritakan kisah mereka. Kita mulai dari Niwa Ade Saputra. Niwa, halo, apa kabar? Terima kasih, silakan duduk. Niwa, aku dengar kamu dan keluarga mengalami titik terendah dalam kehidupan ketika kakak ya. Betul. Meninggal karena Cancer, Bang. kanker. Apa yang terjadi? Bisa cerita? Kakak itu sering ngilu ya di bagian pundak, di pundak bagian kiri. Rasa sakitnya itu semakin parah. Dan akhirnya kita bawa ke rumah sakit, setelah dilakukan cek ternyata harus dilakukan biopsi. Karena dicurigai ada sel kanker gitu. Nah, setelah dilakukan biopsi itu ternyata justru semakin parah. Jadi kankernya nyebarnya semakin membesar dan akhirnya pundaknya ini jadi kayak ada bengkak gede, kayak hampir sebesar kepala jatuhnya. Jadi didiagnosa kena apa? Kena kanker tulang. Tulang. Kena kanker tulang. Betul. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Niwa Adi Saputra yakin keputusannya bekerja sebagai agen asuransi pada tahun 2014 tepat. Saat itu, Niwa sudah bekerja di sebuah bank. Dorongan untuk membantu melunasi hutang orang tuanya dan atas ajakan seorang teman, Niwa memutuskan pindah kerja dan berkarir sebagai agen asuransi. Jadi waktu kenal ada asuransi, ngerjain asuransi yang dari situ yang kemudian saya ceritain gitu. Wah, ini ada profesi sebagai agen asuransi, tidak perlu pakai modal, kita bisa kerjain anytime, income tidak terbatas, ya mau nggak kita coba. Nah dari situ obrolan-obrolan itu akhirnya gayung bersambut gitu ya. Oke, why not lah, coba gitu. Kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu. Niwa merintis karir dari bawah. Berkat kerja keras dan ketekunan, karir Niwa melesat. Kini Niwa sebagai agency director di sebuah perusahaan asuransi. Suka duka sebagai agen asuransi dilalui Niwa hingga posisinya sekarang ini. Dulu waktu Pak Niwa datang ke kantor kami ini, istilahnya bukan siapa-siapa kan gitu. Motor pun belum punya, waktu itu masih jalan gitu ya. Jadi ketika sudah memulai, kemudian akhirnya ke nasabah naik motor. Tengah perjalanan itu hujan datang gitu, sampai ngeop ya. Berteduh sampai mengeringkan pakaiannya baru nanti melanjutkan presentasi gitu ya. Kemudian pernah juga pas di tengah jalan rantai motornya pedot gitu ya. Jadi hal-hal itu mungkin sekarang kita bisa menertawakan, tapi zaman kala itu mungkin bagi Pak Niwa itu menyedihkan. Orang tua Niwa terjerat hutang karena untuk membiayai pengobatan kakak Niwa yang menderita kanker tulang. Nyawa kakak Niwa tidak tertolong dan meninggal pada usia 17 tahun. Karena mempunyai hutang, orang tua Niwa tidak sanggup membiayai kuliah Niwa. Namun dengan tekad yang kuat, Niwa tetap kuliah dengan mencari biaya sendiri. Berbagai pekerjaan dijalani Niwa, mulai kerja di restoran cepat saji hingga menjadi MC.
Niwa lulus pada tahun 2010 dan langsung bekerja di sebuah bank. Katanya kalau saya tanya ya sudah cukup Bu, sudah cukup. Nah setelah itu mungkin anak itu kasihan pada orang tuanya. Si Wawa itu kasihan pada ibunya. Akhirnya itu ternyata kuliah itu sambil mencari-cari pekerjaan atau mencari ya supaya dapat uang gitu. Bulan puasa mau makan kolak aja dia nggak mau beli, hanya Rp1.000 nggak mau beli, katanya eman-eman, saking apanya, saking hati-hatinya mungkin. Hutang orang tua Niwa telah lunas. Dengan berkarir sebagai agen asuransi, Niwa dapat membahagiakan orang tuanya dan dirinya. Ia juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi teman-temannya untuk bekerja sebagai agen asuransi. Upaya yang sudah dilakukan sebelum kakak meninggal? Saat itu perawatan benar-benar sekitar 6 bulan full itu di rumah sakit. Jadi benar-benar ibu nggak pulang ke rumah, dia meninggalkan berbagi tugas sama bapak saat itu untuk berjaga di rumah sakit. Oke, jadi waktu tahu bahwa kakak dalam kondisi seperti itu dibawa ke rumah sakit berarti Dibawa ya? ke rumah sakit, karena tidak bisa dirawat di rumah, bengkaknya semakin membesar. Ibu PNS atau Ibu bapak PNS. Ibu yang PNS? Ibu yang PNS. Sebagai apa? Guru, sebagai guru. Bapak Bapak driver. dengan penghasilan tetap atau tidak tetap? Kalau bapak tentunya tidak. Lalu 6 bulan itu bagaimana biayanya? Nah, jadi akhirnya mau tidak mau, kalau PNS biasanya kan ada SK ya, SK kerja itu ya biasanya. Itu udah digadekan sama ibu, sehingga memang diambil, otomatis setiap bulan ibu sudah tidak terima gaji lagi. Dan akhirnya ada beberapa aset harus kita jual, kayak memang ada kendaraan, mobil, tanah, Dijual semuanya. Bahkan rumah yang kita tempatin itu akhirnya harus digadekan juga. Maksudnya dijadikan jaminan juga jatuhnya. Itu karena ngejar nyawa ya, ngejar nyawa anak gitu kan, pasti apa semuanya akan dilakukan sama orang tua gitu sih. Artinya dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, Betul. harus menanggung biaya yang besar. Betul. Masih ingat nggak biayanya berapa? Itu kalau di total mungkin hampir sekitar 1 M lebih ya di saat itu. Jadi semuanya harus Dan dijual. harta habis itu ya? Ya, Rumah yang ditempati bahkan digadaikan. bahkan digadekan. Bahkan kita baru sadar kalau ternyata kita sudah nggak punya apa-apa itu setelah kakak meninggal. Katanya pada saat yang bersamaan ibu juga sakit. Betul, itu setelah beberapa tahun. Jadi PR hutang yang dulu belum selesai, ibu ternyata juga kena kista ya, kayak di rahimnya, sehingga harus agar pengangkatan rahim saat itu. Tunggu, jadi sesudah menjual barang-barang, menggadaikan rumah, masih harus menanggung hutang? Harus menanggung hutang. Jadi kita nambah hutang lagi. Otomatis. Ketika ibu sakit? Yes. Jadi saat di usia muda saya sudah terbiasa dengan hutang, Bang. Itu jatuhnya. Menanggung beban Menanggung hutang. beban hutang. Berapa lama ibu sakit ini? Kalau ibu itu di rumah sakit sekitar 7 hari. Karena sudah ketahuan memang ada kistanya, harus segera diangkat kan. Segera diangkat, jadi memang tidak lama. Tapi tetap membutuhkan ongkos. Butuh biayanya tetap luar biasa saat itu. Untuk keluarga kami ya. Dan menambah beban utang. Pastinya, Bang. Katanya ibu untuk menambah penghasilan selain jadi guru juga jualan sayur gitu ya? Betul. Jadi dia akan melakukan apapun, berjualan sayur, apapun yang bisa dijual akan kita jual dulu untuk menyambung hidup sama untuk pengobatan ibu sendiri. Karena saat itu saya masih sekolah, masih mau SMA ya. Jadi belum bisa membantu banyak hal saat itu. Jadi cuma ngelihat perjuangan ibu sampai seperti ini gitu aja sih. Jadi kalau mendengar begini ya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum punya pengalaman, tadi kan saya cerita saya punya pengalaman kakak saya dan ibu saya kena kanker itu selain menggerus mental, memang menggerus keuangan ya. Betul. Kakak saya awalnya menyembunyikan itu karena dia tahu bahwa saya yang menanggung beban seluruh keluarga waktu itu, sehingga dia diam-diam saja sampai akhirnya dia tidak tahan, dia informasikan akhirnya ke saya bahwa dia kena kanker. Dan itu mengagetkan karena dia menyembunyikan cukup lama, begitu saya bilang, ayo kita betul-betul periksakan, dan stadiumnya udah 4. Jadi dokter bilang, ya sisa hidup itu dinikmati aja. Betul. Nah ini kan menyedihkan ya, di satu sisi memang dia tahu biayanya besar dan dia menyembunyikan itu supaya nggak jadi beban saya. Tapi di lain sisi kan ada penyesalan, seandainya dia kasih tahu, kan pasti kita akan berjuang juga untuk Pasti bisa diobati. penyembuhan ya. Kita nggak tahu apa kehendak Tuhan, tapi ya sudah, akhirnya semua selesai. Setelah 1 tahun dia harus berjuang dan akhirnya meninggal.
Nanti cerita bagaimana kemudian kelanjutan dari cerita keluarga Niwa, ya, kemudian bagaimana menguatkan hati, ya, kemudian bangkit untuk kemudian melunasi utang-utang dan untuk memproteksi agar kejadian masa lalu itu tidak terjadi di masa yang akan datang. Kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Sekarang udah kerja? Sekarang alhamdulillah sudah. Ngomong-ngomong, rumah yang digade udah lunas belum? Niwa, bagaimana kemudian Niwa atau keluarga, ibu dan bapak ini bisa keluar dari tekanan mental dan keuangan? Yang kita pikirin sebenarnya semuanya kan nggak bisa disesalin ya Bang, cuman nggak bisa dirubah gitu. Jadi apa yang ada harus dihadapin. Saat itu ibu langsung muter otak, pokoknya apa yang bisa pengeluaran keluarga yang kira-kira bisa dikurangin dulu. Termasuk adalah kuliah saya saat itu harus ditawarkan untuk cuti dulu gimana gitu. Terus? Cuman saat itu saya cuma berpikir kalau saya cuma nanti lulusan SMA, otomatis cari pekerjaan akan jauh lebih susah. Nggak akan bisa bantu ibu lebih lagi gitu jatuhnya gitu. Akhirnya saya memutuskan bilang ke ibu, udah untuk kuliah saya, Bu nggak usah mikirin. Saya tetap jalan, tetap ke Solo saat itu karena orang tua kan di Ngawi, di Jawa Timur. Jadi tetap harus ke Solo, ngekos di sana. Udah nggak usah nggak mikirin biayanya. Niwa kerja dari mulai semester 2 atau 3 itu udah mulai kerja. Kerja apa? Karena yang bisa nerima mahasiswa kan saat itu cuma ada restoran-restoran lokal gitu sih, Bang. Jadi cuman part time, jadi sambil kuliah, malamnya atau sorenya kita kerja di situ kayak gitu. Kamu kuliah ambil apa? Kebetulan karena ibu itu guru, jadi anak terakhir itu diminta untuk jadi guru, padahal passionnya bukan di guru sebenarnya. Oh, anak terakhir, berarti berapa bersaudara ini? 3 bersaudara, jadi kakak pertama, kakak kedua yang meninggal, dan saya yang terakhir. Berapa lama kamu kerja atau kuliah sambil kerja itu? Mostly sampai saya selesai kuliah. Sekarang udah kerja? Sekarang alhamdulillah sudah. Oke, bantu-bantu orang tua dong sekarang? Pastinya, karena itu jadi tanggung jawab kita sebenarnya. Ngomong-ngomong, rumah yang digade udah lunas belum? Alhamdulillah 2016 kemarin udah lunas. selesai semuanya. Oke, sih. jadi sekarang jadi milik keluarga Iya. ya. Bahkan aku dengar kamu ikut modalin ibu, bapak, dan kakak ya? Iya. Modalin apa itu? Untuk bisnis apa atau usaha apa? Kebetulan karena saya ngelihat ya perjuangan bapak ibu dulu gitu tuh. Maksudnya saat saya masih muda, saya nggak pernah melihat mereka itu bahagia dengan ada duit, ada uang, mereka pengen apa tinggal beli gitu, nggak ada. Nggak gitu. ada Saya belum kemewahan pernah itu ngalamin ya? itu saat itu gitu. Makanya tujuan saya cuman pengen mengembalikan ekonomi keluarga. Saat itu yang utama saat saya kerja adalah bagaimana utang keluarga yang totalnya ratusan juta itu tetap segera selesai. Habis itu saya baru memikirkan kehidupan saya nanti berikutnya gitu. Jadi waktu ibu pensiun, otomatis kan bingung ya pensiun mau ngapain. Pasti kalau udah pensiun gaji juga potongannya semakin banyak. Jadi terimanya cuma kecil. Akhirnya kita bikin toko Bang di rumah. Bikin toko, bapak alhamdulillah punya bisnis pengisian air minum juga. Terus kakak sekarang bikin agen LPG. Ini di Ngawi ini ya? Di Ngawi, di kampung banget. Bukan di Ngawi kotanya, tapi di kampung banget. Gitu. Iya, di Ngawi pelosok. Di Ngawi pelosok, betul. Baik, jadi kehidupan sudah mulai membaik ya? Kehidupan alhamdulillah membaik. Tapi dari semua pengalaman hidupmu, ya lepas dari bukan Niwa yang mengalami, ini kakak. Tapi kan Niwa bisa melihat dampak dari kalau seseorang mengalami sakit, dan sakitnya ini sakit yang berat dan perawatan yang jangka panjang. Betul. Itu kan memiskinkan ya sebuah keluarga. Dari pengalaman ini menurut Niwa apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi situasi sulit? Kalau menurut saya ya, selama saya pernah ngalamin hal tersebut, saya belajar dari pengalaman gitu. Bahkan saat kita sibuk hanya ibarat kata menabung ya, kita hanya menabung, ngumpulin aset, beli tanah, karena orang kampung biasanya dulu ngebeli tanah, beli dan lain sebagainya ya, Bang ya. Akhirnya itu semuanya akan terjual hanya karena yang namanya sakit. Bahkan sakit itu kan semua orang pasti kena di situ. Kalau sakitnya cuma masuk angin itu ya
dikerik aja udah selesai gitu. Tapi kalau kita bicara sudah cancer, kita bicara sudah cuci darah, dialisis ginjal, itu saya melihat itu akan pengobatan yang terus-menerus. Bahkan dampaknya bukan hanya di kita sebagai yang sakit gitu, tapi ke keluarga itu dampaknya sangat luar biasa banget. Iya. Karena punya aset seperti apapun akan terasa tidak berharga jadinya gitu. Makanya kenapa akhirnya sekarang setelah ekonomi saya mapan dan lain sebagainya, itu keluarga saya belikan asuransi semuanya. Karena yang ngabisin duit itu bukan kalau meninggal, tapi kalau sakit. Meninggal cuma sekali, 7 harian selesai. Tapi kalau kita bicara sakit, itu check out dari rumah sakitnya kapan, saya nggak pernah tahu nih. Kayak gitu, jadi kenapa saya harus proteksi itu semuanya. Oke. Makanya saya sarankan asuransi itu sangat penting banget sih. Menurut saya ya Bang ya, yang orang pula kalau punya asuransi itu bisa dikatakan orang itu nggak egois. Karena kalau orang egois biasanya kan dia tidak akan pernah memikirkan kalau sakit ya udah lu enak nih tidur di ranjang rumah sakit, tapi nggak mikirin keluarga bagaimana bayarnya, terus dia harus investasi waktu nungguin di rumah sakit gitu. Makanya saya biasanya ngajak ke teman-teman, yuk lu punya asuransi, dengan lu punya asuransi berarti kamu tuh tipe orang yang nggak egois. Saat lu sakit ya udah lu cuma minta waktu keluarga buat nungguin, tapi semua biaya itu di cover sama asuransi. Jadi saat kita gajian atau apa tercover di situ. Kayak gitu sih. Menarik ya, kalau kita nggak berasuransi berarti kita egois. Egois jatuhnya, benar ini nggak? Perspektif yang menarik untuk melihat asuransi ya. Terima kasih Betul. Niwa. Ya. Ya, harap dan doa kita kamu sehat selalu, keluarga sehat selalu ya. Ya, thank you. Iya. Tamu kita berikutnya boleh dibilang mendapat bonus. Sudah kena kanker yang pertama, kanker tulang, ditambah lagi diagnosa kanker berikutnya. Jadi di dalam tubuhnya ada 2 penyakit kanker. Bagaimana dia mengatasi situasi dan kondisi seperti ini? Ikuti terus Ki Candy. Dari lutut sampai kira-kira segini, sampai sini itu sudah ada titanium. Tadi saya cerita bahwa sekarang ini saya aktif membantu Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Setiap hari saya bisa melihat bagaimana anak-anak dengan kanker dirawat, diasuh, ya, kemudian melakukan aktivitas di rumah-rumah singgah yang ada di bawah pengelolaan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Ada yang bertahan, ada yang menyerah, ada yang didukung oleh lingkungan sehingga dia bisa sampai hari ini menghirup udara di dunia. Nah, bagaimana kisah narasumber kita yang satu ini? Mari kita sambut Susana Hakim. Bu Susan. Iya, Bang. Apa Andi. kabar? Baik. Silakan duduk. Bu Susan, tadi waktu Anda masuk ke panggung ini, kenapa harus dipapah? Ya, sebenarnya karena kaki saya bisa berjalan tidak pakai tongkat. Tapi kalau untuk ada kabel atau ada undakan, saya harus ekstra hati-hati gitu. Keseimbangan segala macam karena kaki saya dari lutut sampai kira-kira segini, sampai sini itu sudah ada titanium. Jadi memang dipotong gitu satu bonggol ya, satu bonggol. Kemudian ini disambung lagi dengan yang asli gitu. Jadi langsung seperti ini. Tulang Anda diganti dengan titanium. Titanium. Dan yang sebelah sini jatuh di garasi tahun 2018. Ini juga jadi di plat ya, di implan juga. Jadi nyambung dari sini ke sini titanium juga. Gitu. Oh, jadi pernah dioperasi, tulangnya diganti titanium, itu karena kanker? Karena kanker. Karena kanker, Ya. tapi kemudian jatuh dan harus dioperasi lagi, Yes. dipasang titanium lagi? Iya, karena memang tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, karena memang dokter bilang ada keretakan dan juga ada patah, seperti itu. Jadi Anda didiagnosa kena kanker kapan? Itu tahun 2015. Jadi sebenarnya 2014 sudah mulai diperiksa di Balikpapan ya. Saya Anda sekarang tinggal di mana? stay di Balikpapan, Kalimantan Timur. Terus? Tapi saya asal dari sini. Kemudian
Setelah itu tegaknya diagnosa itu 2015. Ya, setelah itu dibilangnya osteosarkoma, itu kanker tulang seperti yang Niwa tadi bilang bahwa itu biasanya anak laki-laki di bawah umur 17 tahun. Lah ini kok Iya, saya waktu kena itu umur sekitar 40-an, perempuan? perempuan gitu Jadi ini kan. ada pengecualian ini. Iya, kata dokter sih ya semacam kayak ya mutasi sel seperti itulah. Itu mungkin Jarang terjadi. jarang terjadi, tetapi biasanya generalnya seperti itu gitu. Saya berobat ke Singapura, Iya. lalu setelah itu diobservasi segala macam, tidak perlu diamputasi. Oke. Jadi hanya dioperasi, Ambil tulangnya. diambil dia dari samping. Jadi tidak dari depan ya, tapi dari samping, jadi tidak kelihatan dari depan. Nah, itu dibongkar begini, direstrukturisasi tulangnya seperti itu, disusun, dan canggihnya ada, itu tahun 2015 ya Bang ya. Iya. Itu ada semacam kayak tumbuhan, ini saya tahu dari rekan dokter juga, tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di dalam sini, sehingga dia seperti fungsinya seperti saraf dan otot, sehingga dia bisa, kita masih bisa gerak-gerak Menggerakkan gini, ini. bisa begini, bisa, it's okay gitu. Oke. Anda pakai kupluk seperti biasa saya pakai seperti itu. Ini Iya, memang kembaran nih. ini bagian dari gaya atau habis kemo? Ya, sebenarnya saya tuh masih, jadi kan 2 tahun itu pandemi, sehingga Singapura kan lockdown. Saya juga bukannya apa-apa, jadi saya nggak berani juga memeriksakan diri di Indonesia. Karena takutnya analisanya seperti apa, terus alat-alatnya seperti apa gitu ya, nanti malah saya jadi ketakutan, jadi khawatir, terus jadinya galau gitu kan. Akhirnya saya tunggu sampai Singapura buka, biasanya saya kontrol tuh 3 bulan, terus 6 bulan sekali, terus 12 bulan sekali. Setelah itu ternyata lockdown, 2 tahun tidak periksa, tahu-tahu ternyata sudah ada memang ada di paru. Oh, Nah, ini baru lagi nih. baru lagi, jadi Deteksi siapa yang bilang atau dokter mana yang bilang bahwa kemudian ada kanker di paru-paru? Singapura. Jadi sama mother cell-nya atau selnya sama itu dari yang osteosarkoma, memang dia maunya ke paru. Oh, dari tulang. Enggak yang lain-lain gitu ceritanya. Oke, jadi Anda harus di kemo. Kemo dari akhir Mei sampai sekarang. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Dukungan keluarga membuat Susana kuat. Ibu 2 anak ini terdiagnosa osteosarkoma atau kanker tulang pada Januari tahun 2015. Susana menjalani pengobatan dan perawatan di Singapura. Solusi untuk kaki kirinya adalah implan tulang dengan titanium. Lalu pada tahun 2019, kanker tersebut menyebar ke paru-paru. Saat-saat Susan ngalamin masa-masa di mana dia drop ya, mengalami satu pergumulan, yang kami coba berikan adalah hadir di samping beliau. Saat menjalani kemoterapi, wanita asal Balikpapan yang kerap disapa Susan ini banyak bertukar cerita dengan penyintas kanker lainnya. Hal itulah yang membuat Susan mendirikan komunitas Faith. Komunitas ini merupakan sarana berbagi informasi dan berbagi semangat antar sesama penyintas kanker. Komunitas Faith mendirikan rumah singgah di Jakarta, diperuntukkan bagi penderita kanker yang memerlukan perawatan panjang. Selain itu, Susan juga aktif dengan komunitas penyintas kanker Samantha and Friends di Balikpapan. Di komunitas Samantha and Friends ini kita saling mendukung satu dengan yang lain, kita juga sharing gitu ya. Begitu juga kalau ada teman yang sedang kemo atau sedang selesai radiasi, nah biasanya kita melakukan kunjungan-kunjungan. Tetap semangat, terus berjuang, mari kita bergandengan tangan.
Menjadi penyintas kanker tak menyurutkan semangat Susan untuk menjadi berkat bagi sesama. Susan masih aktif dalam pelayanan di gereja sebagai guru sekolah minggu, mengajar musik, dan menjadi workshop leader. Ada satu perkataan beliau yang membuat saya terharu. Dia berkata, Pak Pendeta, saya ini kan sedang sakit, tetapi saya jangan dikasihani. Saya masih ingin tetap melayani dan memberikan sebisanya menurut kekuatan saya pada saat ini. Wanita kelahiran Jakarta 23 Juni 1968 ini juga tetap aktif dan menunjukkan dedikasi dalam pekerjaannya. Saya bangga gitu bisa bekerja dengan dia. Di tengah segala penderitaan dia tetap memperhatikan orang lain gitu. Dan dia tetap membackup kami, bahkan di saat-saat dia sudah agak baikan dari masa-masa pengobatan kemo, dia bisa call, telepon kami, gimana, apa yang bisa dia bantu gitu. Itu yang membuat saya merasa dia benar-benar pemimpin yang patut diteladani gitu. Susan sadar akan pentingnya berasuransi dan bersyukur asuransi yang dimilikinya dapat meringankan biaya pengobatan kanker yang dideritanya. Baik, kita lanjutkan lagi Bu Susan. Jadi bagaimana rasanya hidup dengan kondisi seperti ini? Pasti waktu dengar beritanya pertama itu saya pasti agak down ya. Saya dari dulu suka sekali olahraga, makan pun saya jaga nutrisinya, vitaminnya, kemudian juga pola makannya dari rumah bawa ke kantor, tidak pakai. Jadi sebenarnya hidup Anda ini sehat ya? Iya, boleh dikatakan seperti itu Bang, tapi ternyata kena juga. Saya sampai nanya ke dokter, kenapa ya? Dia bilang, ya secara ini dia seperti roulette gitu ya, terkena. Karena multifaktor genetik juga nggak ada kan. Jadi sekitar 10-20% kanker itu adalah sebuah misteri penyebabnya. Multifaktor penyebabnya. Dokter saya sendiri yang saya nggak nanya, dia bilang setiap manusia punya sel kanker. Tinggal ya pemicunya atau memang Tuhan izinkan itu terjadi. Baik, lalu apa upaya yang Bu Susan lakukan untuk pengobatan selama ini? Iya, kalau kebayang ini kan suatu penyakit yang serius ya, dan panjang. Jadi memerlukan biaya yang sangat tinggi. Dan bersyukur banget saya tuh walaupun ya dalam kondisi pola makan, pola hidup sehat, tetapi saya mengambil asuransi yang plannya bisa sampai ke Singapura. Sampai sekarang pun saya sudah kemo-kemo gini, udah dari 7 bulan ini sudah sekitar 1,3 M. Hanya untuk kemo. Tapi beban itu ditanggung oleh? Asuransi. Asuransi. Jadi lagi-lagi, iya. Nanti kita akan lanjutkan lagi cerita, karena selain tadi faktor biaya mental, tapi bagaimana Anda mengatasi ya. Tadi Anda kan sempat bilang ya kita berserah pada Tuhan, tapi pasti ada langkah-langkah konkret yang Anda lakukan untuk membuat Anda mampu bertahan, tetap semangat ya. Kenapapun juga keluarga pasti juga mengalami tekanan ya. Nah, nanti Anda cerita apa dampak-dampak yang ditimbulkan dari seseorang yang terkena cancer atau kanker terhadap dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya. Tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Anda marah sama Tuhan nggak awal-awalnya? Tuhan, saya tuh udah melayani Tuhan. Udah, ya maksudnya pola hidupnya benar segala macam. Udah kerja juga oke lah gitu ya. Ke keluarga juga harmonis. Kenapa sih gitu? Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan tamunya masih Ibu Susan. Apa dampak yang paling dirasakan dengan adanya kanker di luar kesehatan Anda? Tapi ada dampak apa lagi yang ditimbulkan dari penyakit Anda ini? Ya, dampak buat diri saya sendiri pastinya itu pertamanya down ya.
Terus akhirnya saya berdoa, puji Tuhan, terus dikuatkan, terus terutama support dari keluarga gitu ya, keluarga di Jakarta, kemudian keluarga inti saya, suami dan anak-anak saya gitu ya. Ini ada anak di sini ya. Dukungan dari teman-teman gereja juga, hamba Tuhan, mereka mendoakan, menguatkan, terus dia juga menjenguk ke rumah gitu kan. Walaupun saya merasa down, tapi dengan dukungan dan juga dari kekuatan dari Tuhan, saya bisa melewatinya itu. Ya memang kadang-kadang pasti udah semangat, terus ada masanya ya, yang namanya manusia ya. Tetapi Tuhan akan berikan kekuatan lagi bahwa ya memang harus terima. Kalau nggak terima terus berontak terus, mau ngapain juga Tidak akan gitu menyelesaikan masalah nggak ya. menyelesaikan masalah gitu. Kebetulan saya orangnya nggak bisa diem juga gitu. Jadi ya saya nggak bisa seperti itu gitu. Baik, di sini bisa disimpulkan bahwa support, dukungan dari keluarga itu penting ya. Iya, sangat Kemudian penting. lingkungan itu juga signifikan ya, Ya. untuk membangkitkan semangat ya. Iya, support jadinya. Karena saya dengar kalau kita kehilangan semangat justru memperparah keadaan ya. Betul sekali. Anda marah sama Tuhan nggak awal-awalnya? Awalnya saya waktu pertama itu tahun 2015 di Singapura habis PET scan itu kan dilakukan pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kepala tuh. Melihat sel kankernya tuh ada di mana aja gitu. Itu saya ada di kaki doang waktu itu. Nah itu ada sedikit udah di paru kecil-kecil. Nah terus saya bilang, Tuhan saya tuh udah melayani Tuhan. Udah ya maksudnya pola hidupnya benar segala macam. Udah kerja juga oke lah gitu ya, ke keluarga juga harmonis. Kenapa sih gitu? Tapi ya ada ayat firman Tuhan yang menguatkan hari itu, seperti itu pengalaman spiritual saya luar biasa sih saat itu. Nah itu saya bangun seperti dibangunkan, kemudian ada teks berjalan Roma 11 ayat 36 gitu. Apa isinya? Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Anda ini memaknai ayat itu? Ya, karena dalam konteksnya itu di atasnya adalah sebelum ayat itu, sebelum ke 36, 34, 35 itu mengatakan bahwa betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tersembunyinya maksud-maksud Allah itu kita tidak bisa mengerti. Ada bagian-bagian yang tidak bisa kita mengerti bahwa kenapa gitu. Nah, akhirnya saya bilang ujungnya adalah segala sesuatunya itu adalah bagi kemuliaan Tuhan, seperti itu. Saya lebih kuat untuk menghadapi proses kemo yang sungguh panjang dan tidak mudah, dan harus operasi 8 jam dan harus belajar jalan, harus pakai kursi roda dan pakai tongkat, pokoknya panjang sekali. Baik, tapi ayat itu tadi menguatkan ya. Iya, sangat menguatkan saya. Banyak orang yang juga kena penyakit-penyakit seperti ini, kemudian kan marah pada Tuhan ya, tidak mengerti apa rencana Tuhan, depresi, kemudian lebih sering mengurung diri, ya, betul. sedih, ya. Tapi Bu Susan saya dengar sebaliknya malah punya aktivitas sosial ya. Iya. Apa kegiatan sosialnya? Yang pastinya yang pertama itu di gereja saya ada pelayanan sekolah minggu, terus worship leader, terus liturgi musik, paduan suara, dan juga komisi pasangan suami istri, seperti itu. Kemudian yang untuk lebih sosial lagi, maksudnya lebih umum lagi, yaitu ada rumah singgah yang kami dirikan. Jadi saya aktif di sebuah komunitas di mana di situ ada penyandang cancer warrior gitu. Nah akhirnya saya bertemu dengan 5 orang yang cukup aktif, sehingga saya lalu mendirikan ya founder untuk komunitas yang namanya Faith. Iman, Faith. Dan kemudian 5 tahun yang lalu kami mendirikan yang namanya berdasarkan kerinduan kami dan kesulitan kami, akomodasi kalau berobat kanker itu panjang, memerlukan tempat tinggal, makan yang sangat besar. Sehingga waktu di Indonesia kita mendirikan namanya rumah singgah, ada Faith 1 dan Faith 2. Faith itu untuk khusus orang-orang yang terkena penyakit kanker, lokasinya dekat sekali dengan rumah sakit kanker Darmais. Rumah singgah ini untuk mengurangi beban kalau mereka harus mencari tempat menginap ya, tempat tinggal selama ada
perawatan ya, pengobatan. Jadi makan apa segala macam gitu. Itu dari mana dananya? Ya kami sendiri nih yang tergabung dalam komunitas itu. Mencarikan Kemudian terus ya 3 tahun kemudian ya itu kita dirikan Faith 2. Faith 2 itu untuk khusus anak-anak batas usianya 15 tahun itu ke bawah. 15 tahun ke bawah, mulai dari 1 hari itu yang terkena penyakit kelainan jantung. Oh, jadi sekarang bukan kanker aja, tapi ya ini untuk kelainan anak-anak jantung juga dikasih kesempatan untuk bisa mendapatkan fasilitas di rumah singgah. Baik, pesan kepada keluarga-keluarga yang saat ini mungkin menghadapi situasi dan kondisi seperti Bu Susan ini, bisakah disampaikan untuk memberikan semangat kepada mereka? Iya, saya sangat menghimbau untuk kalau Anda sedang mengalami sakit kanker atau sakit-sakit kronis lainnya atau critical illness, kemudian juga keluarga, mungkin bukan Anda sendiri tapi keluarga, tetap semangat, tetap berharap pada Tuhan bahwa Tuhan akan menguatkan kita melampaui segala akal pikiran kita. Tuhan, yang penting kita berserah bahwa kekuatan kita adalah dari Tuhan. Kemudian juga himbau juga bahwa betapa pentingnya asuransi ya, tinggal pilih mau yang bagaimana fasilitasnya, yang penting ada dan bisa mengcover penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, bahwa kita ya tidak bisa memprediksi resiko. Siapa yang bisa menjamin kita sehat terus? Siapa yang tidak menjamin kita tidak akan meninggal dunia? Kan nggak ada. Walaupun sudah berusaha ya, hidup sehat, makan sehat, olahraga juga, olahraga semuanya. Iya. Tapi kalau Tuhan harus izinkan, harus kena, ya kena. Iya. Kalau kita terkena penyakit kanker atau penyakit kronis lainnya, bahwa jangan sia-siakan. Kita masih kok, kalau selama Tuhan belum panggil, berarti ada karya ataupun ada kesempatan, yang ada tugas kepada kita yang belum selesai. Lakukan aja, jangan sia-siakan. Ya tetap aktif gitu. Saya masih kerja, masih ngantor gitu. Begitu kita kena, jangan menganggap dunia kiamat kemudian kita berdiam diri saja ya. Iya. Mungkin kita tidak tahu rencana Tuhan, jadi biarkan sisa waktu, katakanlah kalau begitu, kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang banyak gitu ya. Iya, setiap orang akan meninggal, tinggal nggak tahu caranya gimana, waktunya kapan. Dengan cara apa? COVID istilahnya membuat orang meninggal begitu banyak. Ya kan, kita nggak tahu gitu. Itu baik. Sih, itu saja. Terima kasih Bu Susan, kita berikan aplaus ya. Juga semua. Memberikan semangat bagi kita semua. Itu tadi cerita tentang Ibu Susana dari Balikpapan, cerita yang tentu memberikan banyak pelajaran buat kita semua. Baik tentang mempersiapkan diri, ya, memproteksi diri, dan tentu saja yang paling penting adalah semangat untuk terus berbuat baik bagi sesama di tengah situasi di mana tekanan mental dan tentu saja tekanan ekonomi harus dia pikul. Nah, berikutnya saya juga mau cerita bagaimana dulu, ini karena bicara asuransi tadi, dulu saya agak sebel melihat istri saya dalam situasi dan kondisi kami gajinya masih kecil, sudah membuka polis asuransi, ya. Dan sekarang istri saya termasuk kolektor asuransi. Kalau dulu saya marah, sekarang malah saya menganggap tindakan itu tepat, karena belakangan saya merasakan betul manfaatnya. Nah, berikutnya kita akan undang seseorang yang juga mengalami masalah dalam kehidupan dia, tapi tentu saja masalah ini bisa dia pikul, dan kemudian kita akan mendengarkan cerita dari seseorang yang bernama Julius Hermana. Julius, terima kasih sudah mau hadir di acara Kikandi. Silakan duduk. Apa kabar? Kisah yang juga menarik untuk diceritakan. Kalau Anda yang mengalami mungkin tidak menarik ya, karena itu menyedihkan ya. Mengenai kakak Anda juga kena kanker usus. Bisa cerita apa yang terjadi pada kakak? Bulan Juli ya, tahun lalu itu dia mulai ada sembelit. Dia rasa sembelit, terus waktu itu tuh kakak saya yang ke-1 ini yang sakit kanker tuh, ngawinin anaknya gitu, mau nikahin anaknya. Ada pernikahan. Iya. Jadi
yang ke satu ini udah, aduh gimana ini mau nikahan tapi sakit, sembelit terus gitu. Nah, cuman dia berhubungan sama biaya juga, jadi nggak dicek langsung. Jadi ada kecurigaan bahwa masalah sembelitnya ini serius gitu. Iya betul. Karena Tapi dia coba mengabaikan karena dia takut mengenai biaya. betul. Bagaimana situasi kondisi ekonomi kakak waktu itu? Ya keadaan ekonomi sih ya dibilang susah sih enggak, cuman bukan yang mampu lah gitu. Jadi mungkin dia merasa aduh takut juga gitu kalau sampai harus keluar biaya besar, dia merasa biayanya nggak punya gitu. Itu dalam usia berapa kakak? 58. Dan akhirnya diketahui sembelitnya itu adalah? Diketahuinya tuh bulan September itu udah stadium 4. Saya baru ketahui juga dari dokter kalau seringkali cancer itu baru kelihatan dampaknya setelah Simptomnya cukup tinggi ya? Ya betul. Jadi ada baiknya kalau di usia 50 tahun menurut dokter bisa dilakukan endoskopi atau kolonoskopi. Gitu. Terutama, ini karena Untuk kakak yang, Anda kanker usus ya? Betul. Menurut dokter kalau kanker usus ini nggak ada sama sekali simptom. Sampai pada stadium yang stadium 3B. Stadium 3B udah mulai ada gejala. Nah ini kakak saya di bulan September udah langsung stadium 4. Nyebarnya di rongga perut sama ke otak. Jadi Bapak Ibu sekalian dan penonton ya, kanker ini memang bisa dibilang penyakit yang kurang ajar gitu loh. Karena dia baru terasa kelihatan ada simptomnya justru ketika sudah pada posisi parah. Betul. Ya. Sehingga sering terlambat. Itu pentingnya ketika kita memberitahu para orang tua ya tentang pentingnya mendeteksi secara dini anak-anak ya. Agar sejak dini kita udah tahu bahwa apakah dia ini punya gejala penyakit kanker. Kalau anak-anak terdeteksi dari sejak usia mereka masih sangat muda, peluang untuk sembuh itu besar sekali. Nanti cerita ya, karena saya dengar setelah kakak itu ayah juga kena ya. Nah penyakit sebelumnya sebetulnya. Oh bahkan sebelum kakak ayah duluan. Tapi bukan cancer kalau ayah. Oke, nanti cerita ya penyakit apa itu. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Lambungnya bocor, dioperasi, ditutup lagi. Tapi ya itu rongga perutnya udah di rongga perutnya kan banyak organ tubuh. Organ tubuhnya itu udah banyak kegerogotin sama asam lambung. Ya, Julius, tadi sempat cerita sedikit ya. Jadi sebelum kakak mengalami atau didiagnosa kena kanker usus dan sempat menahan diri ya karena takut ini biayanya mahal. Emang kakak nggak punya asuransi hari itu? Enggak. Oh, oke. Tapi sebelumnya ayah ya? Iya, ayah juga 2000. kena penyakit ya. Penyakit apa? Sebetulnya kalau ayah saya tuh bukan penyakit yang serius, tapi mungkin karena pembiaran nih. Jadi mungkin setiap orang juga punya sakit lambung lah, pernah mah gitu ya. Oh, oke. Ayah saya tuh dari muda sering mah, ya mungkin kerjanya dia di luar, jadi makan tidak teratur, stres. Iya. Kenapa akhirnya? Mahnya tuh lama-lama tipis terus bocor, bolong. Oh, oke. Jadi makanannya keluar di rongga perut. Jadi pengobatan apa yang dilakukan waktu itu? Waktu itu sih lambungnya bocor, dioperasi, ditutup lagi. Tapi ya itu rongga perutnya udah di rongga perutnya kan banyak organ tubuh. Organ tubuhnya itu udah banyak kegerogotin sama asam lambung. Jadi ya dokter juga nggak bisa apa-apa sih selain cuma kasih antibiotik gitu ya. Mungkin sama dulu pas papa di ICU tuh
2 minggu kalau nggak salah, 2 mingguan. Itu juga ya kita udah tahu lah ini kurang lebih akan gimana gitu, karena memang ASF aorta jantungnya itu mengembung membalon ya namanya tuh, gara-gara dia ngerokok. Rokok ya. Ayah masih ada atau? Udah meninggal. Meninggal? 2011. Karena penyakit itu? Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Julius Hermana menerapkan gaya hidup Julius sebagai kepala rumah tangga, menurut saya ya dia orang yang kerja keras. Dengan mengambil asuransi juga itu suatu bentuk pertanggungjawaban dia gitu atas keluarganya. Kalau nanti sampai ada sesuatu yang bikin ya dia sakit gitu, harus opname di rumah sakit, ada celaka gitu, ya ada yang memproteksi saya dan anak-anak sebagai keluarga dia gitu. Saya sih sebagai istri gitu ya, memandang asuransi ini ya penting gitu. Apalagi yang sudah berkeluarga, asuransi itu memproteksi keseluruhan keluarga gitu, dari ayahnya, ibunya, anak-anaknya, semua terproteksi. Kasih nama waktu ke sana teh bagus, kasih nama, tapi pertama nanya dulu ke si ini. Kenyataan pahit memang pernah dirasakan oleh keluarga Julius di tahun 2011. Ayahnya meninggal karena penyakit lambung bocor saat Julius berusia 20 tahun. Menyusul kemudian kakak pertamanya yang juga meninggal dunia karena kanker usus stadium 4 di tahun 2022. Kini ibunda Julius pun mengidap sakit stroke dan masih dalam proses pengobatan. Bapak sakit, memang kita belum tahu tentang asuransi juga gitu ya. Waktu itu kan pas ke rumah sakit langsung masuk ke ICU di rumah sakit swasta di Bandung. Itu juga biayanya juga di ICU itu 1 harinya 10 juta. Di sana dirawat sampai 12 hari gitu kan, 120 juta. Besar banget gitu biayanya, benar-benar. Kalau untuk kakak saya, memang kakak saya juga kebetulan nggak ikut asuransi apa-apa, cuman asuransi dari pemerintah. Asuransi pemerintah kan nggak bisa cover semua ya, sebagai laki-laki satu-satunya jadi tulang punggung lah ya mungkin gitu kan ya, bantuin orang tua gitu ya, anak yang berbakti pada orang tua gitu kan ya. Berkaca dari pengalaman pahit keluarganya yang mengidap penyakit berat, Julius semakin memantapkan diri untuk mengambil asuransi penyakit kritis yang sebelumnya hanya memiliki asuransi kesehatan saja. Sadar akan pentingnya asuransi, Julius dan istri berencana mengikutsertakan anak-anaknya asuransi kesehatan dan pendidikan. Ya, biasanya orang itu mau belajar ketika ada situasi dan kondisi yang dia alami ya. Betul. Kalau tadi ceritakan kakak nggak punya asuransi, ayah? Nggak punya. Nggak punya asuransi juga. Nah, Julius, ini kan banyak orang berpikir seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa untuk apa mengasuransikan diri kalau kemudian kita merasa sehat, merasa kuat, merasa aman-aman aja, nyesel kalau udah asuransi ternyata nggak ada masalah. Betul. Uangnya menguap hilang. Bagaimana dengan cara berpikir seperti itu? Kalau saya kurang setuju sih. Ya saya mungkin karena saya juga udah banyak belajar mengenai asuransi gitu. Jadi saya lihat
ya kita justru harus punya persiapan untuk menghadapi itu seperti yang tadi narasumber sebelumnya juga ceritakan. Kalau kita udah punya asuransi justru ya kedepannya kita bakal lebih tenang ya. Baik, ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan memproteksi diri ya, apapun itu bentuknya dan kenapa itu jadi penting? Ya menurut saya sih pertimbangan untuk kita semua untuk punya proteksi itu sangat penting karena kita nggak bisa berharap dari orang lain, termasuk keluarga gitu, atau anak-anak kita sekalipun gitu. Kita belum tentu ya mereka bisa bantu. Ketika ada masalah ya kita harus siapin sebelumnya, perencanaan sebelumnya gitu. Ya, jadi kita nggak boleh egois ya. Betul. Kita nggak bisa cuma berharap orang lain harus mikirin kita, tapi kita nggak mikirin bagaimana beban orang lain kalau kita sakit dan mereka yang harus menanggung bebannya ya. Betul. Oke, terima kasih Julius. Ya, semoga sehat selalu. Ya. Ya, ini menarik ya. Artinya episode kali ini sebenarnya mengingatkan kita tentang pentingnya memproteksi diri kita sebelum terjadi sesuatu dalam keluarga kita atau pada diri kita sendiri. Sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika hujan, paling tidak kita sudah punya payung. Nah, bagaimana cerita berikutnya? Ikuti terus Kikandi. Dari awal sampai akhir hidupnya gitu ya, pada industri asuransi ini dan rasanya beliau menginspirasi banyak pihak. Sampai hari ini masih banyak orang yang tidak memahami arti memproteksi diri, terutama berkaitan dengan jiwa. Nah, karena itu banyak yang mempertanyakan apa pentingnya kita mengasuransikan jiwa kita. Untuk itu saya ingin memberikan pemahaman kepada kita semua tentang pentingnya mengasuransikan jiwa kita. Karena itu tim Kikandi mewawancarai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI, Pak Budi Tampu Bolon. Berikut petikan wawancaranya. Dalam 2,5 tahun terakhir ini, jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki proteksi asuransi jiwa, yang memiliki polis asuransi jiwa itu sudah meningkat. Selama banyak tahun, jumlah polis asuransi jiwa individual perorangan gitu ya, itu ada di kisaran 17-18 juta polis ya. Tapi tahun lalu untuk pertama kalinya tembus 20 juta dan tahun ini pun sudah 22 juta, hampir 23 juta. Jadi terlihat terus meningkat gitu ya untuk polis perorangan. Tetapi kami melihatnya begini, kalau jumlah penduduk Indonesia sekitar 275 juta dan baru sekitar 22-23 juta jiwa yang memiliki polis, berarti masih ada 250 juta penduduk Indonesia kira-kira ya, yang belum memiliki proteksi, yang belum memiliki perencanaan keuangan. Sehingga tugas banyak pihak untuk mencoba melakukan dengan seintensif mungkin dan sebaik mungkin aktivitas-aktivitas yang berbau edukasi dan literasi keuangan. Termasuk edukasi dan literasi asuransi. Karena bagaimanapun industri asuransi bagian dari industri keuangan. Ya. Saya bisa sampaikan Ibu, pihak-pihak yang terlibat ya, OJK sendiri sudah melakukan banyak hal. AAJI bersama anggota-anggotanya, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi, itu juga dari waktu ke waktu terus melakukan aktivitas-aktivitas edukasi dan literasi keuangan. Kami bahkan sampai datang ke kampus-kampus gitu ya, kami datang ke sekolah-sekolah, kami datang ke komunitas-komunitas tertentu. Selain itu, baik Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia maupun para anggotanya juga menggalang, mencoba meningkatkan edukasi dan literasi ini melalui berbagai sarana, termasuk di dalamnya media sosial, agar masyarakat semakin paham. Kami tidak berharap bahwa seluruh masyarakat memiliki proteksi asuransi jiwa ya. Kalau memang menganggap, oh saya belum perlu, that's okay. Tapi paling tidak tanggung jawab kami memastikan sebanyak mungkin masyarakat Indonesia paham apa itu proteksi, apa itu perencanaan,
keuangan masa depan, dan bahwa beberapa resiko mungkin tidak bisa kita cegah, tapi bisa kita siapkan dampak keuangannya. Menurut ketentuan perasuransian, gitu ya Ibu ya, bahwa setiap perusahaan asuransi harus menjadi anggota dari asosiasi asuransinya. Dengan kata lain, setiap perusahaan asuransi jiwa harus menjadi anggota dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Perusahaan asuransi jiwa ini, Ibu, itu terdiri perusahaan asuransi domestik, sebagiannya lagi adalah perusahaan asuransi joint venture. Kalau kita lihat juga dari sudut pandang yang lain, ada perusahaan yang murni swasta dan ada juga perusahaan yang ada bentuknya BUMN maupun ada penyertaan modal dari pemerintah, mungkin anak BUMN dan lain sebagainya. Jumlah 60 ini, Bu, itu terus meningkat. Sekian tahun yang lampau itu jumlahnya masih 20-an, 30-an dan seterusnya. Jadi terus meningkat menunjukkan memang market ini masih terus bertumbuh. Jadi kalau industri asuransi jiwa saat ini ada di posisinya hari ini gitu ya Bu ya, dengan total aset lebih dari 600 triliun rupiah gitu ya, dengan jumlah tertangkap perorangannya 23 juta, kemudian kumpulannya 60 sekian, hampir 70 juta itu ya. Ini rasanya ada banyak pihak, banyak sosok yang telah memulai membesarkan dan terus memperjuangkan industri asuransi jiwa. Ada satu dari beberapa nama yang rasanya kepada siapa saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, rasa terima kasih yang tidak berkesudahan. Satu dari sedikit nama itu adalah almarhum Pak Haridiah. Bagi banyak orang, beliau ini adalah salah satu tokoh besar, pionir industri asuransi jiwa. Sampai dengan awal tahun 70-an gitu ya, jumlah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia masih sangat sedikit dan umumnya semuanya masih perusahaan dalam negeri, domestik gitu ya. Ada seorang bapak, Pak Haridiah almarhum, yang ketika industri asuransi jiwa masih kecil, ya, masih sepenuhnya domestik dan lain sebagainya, bahwa beliau berkesempatan mendapatkan tantangan dari petinggi-petinggi kita, khususnya Kementerian Keuangan, karena pada saat itu industri asuransi pengawasannya, pengaturannya di bawah Kementerian Keuangan. Bisa atau tidak untuk turut membesarkan industri asuransi jiwa. Dan beliau ketika data-data tren belum menunjukkan pertumbuhan, mengambil atau menjawab tantangan tersebut. Bahkan beliau adalah salah satu yang pertama mendirikan perusahaan asuransi joint venture yang mendapatkan kepercayaan, yang datang ke pihak asing dan mendapatkan kepercayaan untuk masuk ke Indonesia ketika market Indonesia belum terlalu dilirik. Dan perusahaan yang beliau pimpin itu tumbuh pesat, kemudian beliau pun memiliki bukan hanya asuransi jiwa, tapi beberapa perusahaan perasuransian lain, sehingga jelas terlihat bahwa beliau amat sangat believe dari awal sampai akhir hidupnya gitu ya, pada industri asuransi ini, dan rasanya beliau menginspirasi banyak pihak. Legacy dari Pak Haridiah almarhum adalah tumbuhnya industri asuransi jiwa, masuknya perusahaan-perusahaan asing tertarik dengan market Indonesia, kemudian perusahaan yang dia dirikan sampai sekarang ada dan terus tumbuh, bagian dari yang perusahaan asuransi besar dan sehat di Indonesia, gitu ya Bu ya. Dan kemudian orang-orang yang pernah bekerja sama dalam bimbingan beliau pun sekarang menjadi pucuk-pucuk pimpinan industri asuransi, baik jiwa maupun umum. Rasanya banyak pelaku industri asuransi jiwa menyimpan apresiasi yang dalam kepada Bapak Haridiah almarhum. Industri asuransi jiwa ini terdiri dari banyak profesi. Ada akuntan di dalamnya, ada orang-orang dengan latar belakang IT, dengan latar belakang hukum gitu ya, ada juga para aktuaris, underwriting, ada banyak. Nah, salah satu profesi yang banyak terlibat di industri asuransi jiwa
adalah tenaga pemasar, lebih khususnya lagi adalah agen asuransi. Jumlahnya ada sekitar 600.000 orang, ya. Dan kami memberikan apresiasi yang khusus, yang setinggi-tingginya, karena kami percaya dan amat sangat menyadari mereka adalah garda terdepan dari industri asuransi jiwa, ya. Kalau sampai semakin banyak masyarakat Indonesia yang paham tentang apa itu asuransi, apa itu proteksi, apa itu perencanaan keuangan, sebagian besar dari pekerjaan itu, dari pencapaian itu, datang dari upaya-upaya tanpa henti dari agen asuransi, Bu. Kalau sebagian pemegang polis kami mengalami sesuatu, misalnya sakit dan ingin klaim, agen-agen asuransi itu yang ada di garis depan, di samping nasabah untuk membantu mengurus proses klaimnya dan lain sebagainya agar menjadi jauh lebih mudah gitu ya. Untuk menjadi tenaga pemasar asuransi jiwa di Indonesia, Bu, ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama, mereka harus teregistrasi, hanya boleh di satu perusahaan asuransi jiwa, tidak bisa menjadi tenaga pemasar asuransi jiwa mewakili PT ABC Life, PT XYZ Life, harus fokus. Yang kedua, mereka harus bersertifikasi dari asosiasi. Bagaimana cara mendapatkan sertifikasinya? Dengan mengikuti ujian profesi agen asuransi yang diadakan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Yang ketiga, dari waktu ke waktu mereka harus mencapai credit point, Bu, CPD, Continuous Professional Development, dengan mengikuti serangkaian training, gitu ya Bu ya, yang diadakan oleh perusahaannya masing-masing dan dari waktu ke waktu juga diadakan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Sehingga dengan demikian pemahaman mereka tentang kondisi perusahaannya, tentang produk yang mereka pasarkan dan bagaimana mereka harus melayani nasabah itu menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Kami ingin sekali melihat yang pertama bahwa masyarakat Indonesia semakin paham tentang proteksi dan perencanaan keuangan, bahwa itu sesungguhnya penting. Yang kedua tentunya kami berharap bahwa dengan semakin banyaknya masyarakat yang paham, ya, maka masyarakat yang paham dan kebetulan mungkin memandang sudah saatnya ya untuk memiliki proteksi perencanaan keuangan itu, akhirnya memutuskan untuk memiliki proteksi dan perencanaan keuangan itu, memberikan kepercayaan, amanah kepada perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia. Kami juga berharap, yang ketiga Ibu, adalah bahwa setiap perusahaan asuransi jiwa, anggota AAJI, semuanya anggota AAJI, itu menjaga amanah, menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ini tidak bisa tercapai ketika pemahaman belum ada, Ibu. Ini tidak bisa tercapai ketika kepercayaan belum diberikan oleh masyarakat. Dan ini tidak bisa juga tercapai ketika kepercayaan diberikan, tapi kemudian satu dan lain hal kekecewaan timbul. Oleh karenanya, layanan yang prima, tata kelola yang baik agar perusahaan semakin sehat, itu amat sangat diperlukan. Ini yang dari waktu ke waktu, Asosiasi Asuransi Jiwa, para pengurusnya terus mengingatkan seluruh insan, terlebih lagi manajemen perusahaan asuransi jiwa, untuk menjaga kepercayaan ini. Bapak kan nggak sakit ya, meninggal itu nggak sakit lagi. Dan kita meninggal di Cirebon. Waktu di rumah juga sehat, ngajakin ke Cirebon. Ya udah, kita ke perjalanan juga sehat, nggak ada yang ngeluh atau kayak gimana, nggak ngeluh gitu. Di dalam perjalanan juga enak, kita ngobrol biasa, bercanda. Pas sampai di Cirebon juga kita ziarah ya ke makam Sunan Gunung Jati. Pas sholat ke masjid ya, ke Masjid Agung di Cirebon, kita di depan makam Sunan Gunung Jati lagi zikir, tiba-tiba rebah aja ke pangkuan aku gitu. Ya udah, langsung nggak ada, mengembuskan napas terakhir di situ. Nggak ada persiapan loh, karena bapaknya kan pikirnya sehat nih, kita belum ada persiapan untuk kayak buka usaha gitu kan, belum ada gitu. Dan adanya manfaat dari asuransi ini, ya udah saya untuk modal usaha untuk saya dan anak-anak saya gitu. Ya, itu tadi pemahaman tentang pentingnya kita melakukan atau membuka polis asuransi, terutama asuransi jiwa, karena ini adalah upaya untuk memproteksi kita sehingga tidak ada lagi cerita-cerita seperti yang kita dengar tadi.
ketika situasi dan kondisi kita dalam keadaan tidak lagi baik-baik saja, kita tentu berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Tapi siapa yang tahu selain Tuhan bahwa satu hari kelak siapa tahu kita yang dipilih untuk menerima kenyataan bahwa kita terkena atau keluarga kita yang terkena. Semoga kita sehat-sehat saja, tapi memproteksi diri kita hal yang penting dalam hidup kita. Nah, di akhir acara ini seperti biasa saya ingin berbagi kebaikan juga kepada Anda semua. Di tangan saya ada bukunya Helmi Yahya, Bisnis Primbon. Nah, ini menarik untuk bisa dibaca. Bagi Anda yang menginginkan buku ini, caranya mudah sekali, yaitu Anda hanya atau mengikuti kuis di Twitter, Facebook, dan Instagram Kick Andy Show. Bagi Anda yang tadi menonton acara ini atau episode ini tidak dari awal, juga jangan khawatir karena episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, caranya mudah. Anda tinggal klik benihbaik.com, di sana ada penggalangan dana untuk Yayasan Peduli Kanker Anak Indonesia yang berlokasi di Jalan Dharma Husada Indah Timur, Surabaya. Ini merupakan rumah singgah bagi anak-anak dengan penyakit kanker di seluruh Indonesia. Bagi Anda yang ingin berdonasi, ingin mendukung kegiatan-kegiatan mereka untuk merawat, menjaga anak-anak dengan kanker, Anda bisa klik benihbaik.com, /campaign bantu Yayasan Peduli Kanker Anak Indonesia. Baik, demikian episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.